Aku rindu kamu dan tidak sabar ingin bermesraan denganmu. Goda Davin, yang sebenarnya jujur dari hati terdalamnya. Dia memang merindukan istrinya itu. Renika mendesah kesal. Selamat malam, aku ngantuk, ucap Renika dengan menahan 1000 kesalnya. Say, ucapan Davin tertahan karena Renika sudah menutup panggilannya. Davin yang sedang merebahkan tubuhnya merasa bingung dengan sikap Renika. Kemudian dia memikirkan, kira-kira hal apa yang membuat Renika semarah itu padanya. Apa kesalahannya? Rasanya dia tidak melakukan apapun yang salah. Hingga ia menerima pesan masuk dari Alicia adiknya. Kak, apa ini? Cek Ik Hani. Itu 8 si pesan dari Alicia. Dengan bingung, akhirnya Davin membuka medsos Hani. Dia menghela nafasnya dengan kasar saat melihat foto yang Hani unggah tadi sore. Jadi ini maksud Renika, gumamnya sambil menggusar rambutnya frustasi. Dia merebah sambil menatap langit-langit kamarnya. Tadi sore saat beres meeting dengan klien di sebuah restoran, tanpa sengaja dia bertemu mamanya Hani. Davin, kamu ada di sini juga? Sapa mamanya Hani dengan wajah berbinar. Davin yang sebenarnya tidak ngeakan keberadaan mamanya Hani, langsung menoleh dan balas menyapa dengan sopan. Tante, iya kebetulan ada pekerjaan di sini. Ini saya baru selesai meeting, jawabnya sambil mengulurkan tangannya dengan sopan. Davin tidak sendirian, ada Divya sekretarisnya juga di sana. Bisa bicara sebentar? Ada yang ingin tante katakan, ujarnya penuh harap. Oh tentu. Mereka bertiga pun akhirnya menuju sebuah kafe. Karena kebetulan bertemu saat di parkiran restoran. Mereka naik mobil masing-masing. Davin berdua dengan Divya, sedangkan mamanya Hani naik mobilnya sendiri. Jadi begini Davin, Hani sekarang sedang perawatan di salah satu rumah sakit pusat di sini, ujar Mama Hani membuka obrolan. Setelah mereka duduk di kursi yang ada di sana. Benarkah? Maaf saya tidak tahu, ujar Davin tidak enak hati, bagaimanapun dia menganggap Hani temannya. Tidak apa-apa, sepertinya istrimu tidak mengatakan sesuatu kepadamu. Mamanya Hani tersenyum. Apa? Mengatakan apa? Davin merasa penasaran. Tante meminta izin pada istrimu untuk mengizinkan kamu menjaga Hani selama masa pengobatan di sini, ujarnya. Davin dan Divya terkejut mendengarnya. Divya merasa kesal mendengar perkataan mamanya Hani. Sebagai seorang wanita dia bisa merasakan pasti Renika kesal dan tidak nyaman dengan permintaan mamanya Hani. Davin menghela nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan, agar tidak menunjukkan rasa marahnya atas perkataan mamanya Hani. Tapi tetap saja, mamanya Hani menyadari hal itu. Maafkan tante yang sudah lancang, ini semua karena tante begitu menyayanginya, desah Lia, mamanya Hani. Saya mengerti tante, tapi permintaan tante ini bisa membuat Renika tidak nyaman, jawab Davin dengan menahan kesal. Lia hanya menunduk saja untuk beberapa saat. Suasana terasa hening, tidak ada lagi pembicaraan antara mereka. Hingga akhirnya Davin mulai membuka obrolan kembali. Tante, sekarang bagaimana keadaan Hani? Dia sudah pernah membawanya ke RS beberapa kali. Dan dia tahu kondisinya kurang baik. Tidak baik, jawab Lia. Mamanya Hani dengan raut sedih. Tante terus saja berdoa, semoga saja ada keajaiban dan Hani bisa sehat kembali. Davin berusaha memberikan semangat. Terima kasih, maukah kamu menjenguknya sebentar saja? Tanya mamanya Hani. Tentu, jawab Davin, hanya sekedar menjenguk untuk memberinya semangat. Tidak ada salahnya, apalagi dia tidak pergi sendirian. Ada Divya juga yang ikut. Raut wajah mamanya Hani berubah cerah, karena Hani memang begitu ingin bertemu dengan Davin. Akhirnya mereka pun menuju rumah sakit pusat. Kini Davin,
Divya dan mamanya Hani sudah berada di ruangan VVIP tempat di mana Hani dirawat. Davin. Hani menatapnya dengan linangan air mata. Davin segera mendekat. Tenanglah, kamu akan segera sembuh. Ucapnya menenangkan. Hani menggeleng. Tidak, aku sudah merasakan kalau umurku sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tes air mata menetes dari pelupuk matanya. Ada ribuan penyesalan dalam dirinya, kenapa dulu terjerumus dalam dunia malam. Clubbing, minum minuman beralkohol, terlebih seks bebas. Hik-hik, akhirnya dia terisak. Tangannya yang tidak diinfus berusaha menggenggam tangan Davin. Davin pun akhirnya menggenggam tangan Hani, hanya sebatas pertemanan saja. Hei, kamu jangan sok tahu. Masalah umur ada di tangan Tuhan. Banyaklah berdoa dan berpikirlah positif. Davin menepuk-nepuk punggung lengan Hani. Terima kasih. Andai aku tidak seenaknya mengatakan kata putus, yang menjadi istrimu itu pasti adalah aku. Menatap Davin dengan air mata yang berlinang. Ini sudah takdir yang maha kuasa, aku kehilanganmu dan dipertemukan dengan Renika. Dan aku bisa mencintainya dalam waktu yang singkat. Ini adalah takdir, dia adalah jodohku. Jawab Davin lembut. Iya, dia sungguh beruntung mendapatkanmu. Hani tersenyum penuh luka. Tidak, aku yang beruntung bisa mendapatkannya. Ujar Davin cepat, sambil melepaskan genggaman tangannya. Divya hanya berdiri dan memperhatikan mereka dengan mamanya Hani. Boleh aku minta sesuatu padamu? Tanya Hani ragu. Jika aku bisa, maka aku akan memberikannya. Lembut Davin. Aku ingin foto bareng kamu, sekali saja. Anggap saja sebagai kenangan terakhir seorang teman dan permintaan terakhir orang yang sekarat. Ujarnya sedih. Kenapa kamu pesimis terus sih? Kamu harus kuat dan optimis akan sembuh. Suara Davin berapi-api memberikan semangat hidup untuk Hani. Hani tidak membalas. Dia hanya tersenyum tipis dengan wajah pucatnya. Baiklah, ayo foto. Lanjut Davin. Hani meminta HP-nya kepada sang mama. Lalu meminta difotokan. Davin membantu Hani agar dalam posisi setengah duduk. Tangan Hani menggenggam tangan Davin. Mereka pun mulai tersenyum dan cekrek mama Hani mengambil foto mereka. Hani begitu senang dengan hasil foto itu. Tampak jelas raut bahagia dari wajah Hani. Meski wajahnya terlihat pucat, sedangkan Davin tampak terlihat canggung dengan senyuman tipis yang memang dia paksakan. Karena ingat istrinya di rumah. Setelah itu, Davin dan Divya pulang. Divya tinggal di sebuah hotel yang tidak jauh dari apartemen milik Davin. Setelah mengantar Divya ke hotel, Davin segera ke apartemennya. Dan disinilah dia sekarang, sedang memikirkan apa yang membuat istrinya itu marah. Maafkan aku Ren, aku tidak berniat menyakitimu. Aku pun tidak tahu tentang permintaan Tante Lia padamu. Ternyata ini yang membuatmu ragu kalau aku pergi untuk urusan pekerjaan. Desah Davin. Dia segera mengirimkan pesan kepada Reza asistennya, memintanya untuk mengurus agar Renika bisa datang ke sini. Dia ingin menjelaskan banyak hal pada Renika. Bujuk kembali agar istriku mau ke sini, urus segalanya. Pesan Davin. Nih anak kok udah 15 menit nggak bales-bales sih. Gerutu Davin kesal. Dia pun akhirnya tidur, karena tidak ada jawaban juga dari Reza. Paginya sekitar jam 6 pagi waktu Singapura, Davin memeriksa HP-nya. Ada pesan masuk dari Reza asistennya. Vin, istrimu akan pergi pada penerbangan pertama pagi ini bareng Raja. Kemarin dia sendiri yang memintaku untuk mengurusnya, karena aku sibuk ya sudah aku minta Raja saja. Oke, balas Davin. Kenapa bareng Raja sih? Sebenarnya, dia sedikit cemburu pada Raja. Apalagi Renika dengan Raja yang terlihat cukup akrab dulu. Ya saat dia pura-pura menjadi calon suaminya itu.
Davin segera bersiap untuk ke kantor. Ting tong, bel berbunyi. Dengan cepat dia membuka pintu. Tampak Divya berdiri dengan menenteng kantong plastik. "Ini sarapannya," ujar Divya sopan. "Oke, terima kasih. Kamu ke kantor saja duluan, aku nanti nyusul," ujar Davin yang tidak mau sekretarisnya itu mampir dulu. Sebenarnya, kalau dulu sih, tidak masalah. Tapi sekarang, jadi masalah karena dia sudah menikah. Divya tersenyum sopan. "Baiklah Pak, sekalian saya mau mempersiapkan semua keperluan meeting hari ini." Kemudian pamit dan pergi. Davin menutup pintu dan kembali menikmati sarapannya. Setelahnya barulah dia berangkat ke kantor. Waktu menunjukkan pukul 10 siang. Renika yang sudah sampai sejak jam setengah 9 tadi terus uring-uringan. Pasalnya, bukannya langsung menuju apartemen suaminya, dia malah membawanya ke sebuah restoran dulu. Dengan alasan lapar akut, dan disinilah mereka sedang menikmati makanan di restoran berbintang. Renika cemberut, sedangkan Raja begitu santai melahap makanannya. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan Davin yang hendak meeting di tempat yang sama, melihatnya. Dia ingin menghampiri, tapi klien sudah menunggunya di private room. Akhirnya, Davin mengurungkan niatnya dan langsung berjalan menuju private room beriringan dengan Divya. Renika juga ternyata kebetulan melihat suaminya berjalan beriringan dengan sekretarisnya itu. Hatinya merasa kesal. Karena merasa diabaikan suaminya. "Mungkin dia tidak melihat kita." Raja sepertinya paham kekesalan Renika. Dia juga melihat Davin tadi. "Masa nggak lihat? Padahal melihat posisi kita di sini harusnya dengan mudah dia melihat kita kan?" Ketus Renika. "Ya sudah, mereka kan lagi kerja. Nggak usah cemburu buta juga," ujar Raja santai. "Siapa yang cemburu?" Renika berkata dengan judes, matanya membelalak kesal. "Hehehe, kamulah siapa lagi?" kekeh Raja. "Apaan sih?" "Nggak lah," elak Renika. Padahal hatinya sedang membaca, cemburu ada Divya sekretaris suaminya yang terlihat dewasa dan cantik. Kemudian dia memperhatikan penampilannya, cantik sih tapi kurang mencerminkan kedewasaan seorang wanita. Malah terlihat seperti ABG saja menurutnya. "Kamu cantik, penampilanmu oke." Raja memang peka. Wajah Renika memerah. Raja selalu tahu isi hatinya, pikir Renika.